Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saya kembali lagi mengajak Anda menjelajahi Kali Item, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, untuk melihat progres proyek pembangunan jembatan ini. Saat Jelajah Jakarta mampir ke lokasi proyek, nampak para pekerja sedang merampungkan struktur pembangunan jembatan di wilayah RW 07, Kelurahan Cililitan ini, yakni melakukan pemasangan besi tulangan sebagai lantai jembatan. Sobat Jelajah Jakarta, pemasangan besi tulangan ini tentu saja telah melewati serangkaian pekerjaan struktur jembatan, yakni menggali struktur abutmen, pembuatan pondasi jembatan dengan menggunakan mini pile, pembuatan 64 abutmen jembatan yang terdiri dari 32 abutmen di wilayah RW 06 dan 32 abutmen lagi di wilayah RW 07. Barulah kini melakukan pemasangan besi tulangan untuk lantai jembatan, yakni nantinya akan dicor dengan menggunakan beton ready mix. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana saya infokan tadi, pekerjaan pemasangan besi tulangan ini berada di wilayah RW 07. Sementara di wilayah RW 06 baru selesai melakukan pembobokan beton abutmen. Nanti setelah lantai jembatan ini dicor dengan ready mix, barulah pekerjaan pemasangan besi seperti ini akan dilakukan di wilayah RW 06 Kelurahan Cililitan ini. Sobat Jelajah Jakarta, berbicara mengenai proyek jembatan yang dijalankan oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui kontraktor PT Gifon Kencana Sejahtera KSO dengan konsultan PT Dinar Rianda Ika Adia Perkasa KSO ini, Ketua RW 06 Bapak Abdul Muiz dan Ketua RW 07 Bapak Robi Hanto menyambut positif sebab dengan adanya jembatan maka bukan cuma menghubungkan wilayah RW 06 ke wilayah RW 07, melainkan menjadi akses menghindari kemacetan yang ada di sekitar Cililitan. Mengenai komentar saya untuk pembangunan jembatan penghubung antara RW 6 dan RW 7 itu hal yang positif. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dia menghubungkan antara wilayah kami yang sebelum ini memang tidak terhubung. Kebetulan untuk mobilisasi kan lebih dekat. Nanti dia jalan tembus sampai TB Simatupang, dari sini tembus Kalibata. Jadi seperti itu. Kalau untuk jembatan nih ke depannya itu, kalau itu akses bagus. Karena apa? Kalau kita melingkar itu kan PGC macet, Alawi macet. Kalau itu ada jalan akses ke Condet itu lebih mudah. Jalur ke akses Condet Raya, Pasar Rebo itu mudah. Sobat Jelajah Jakarta, selain penghubung antar dua wilayah dan juga mengurai kemacetan di Jalan Cililitan maupun Condet, jembatan yang masih dibangun oleh kontraktor ini juga bisa meminimalisir terjadinya dampak banjir. Kok bisa? Masalah jembatan tadi itu banyak fungsinya. Jadi jembatan tadi selain penghubung, nanti kan bakal dibangun namanya pintu air. Kebetulan ada beberapa RT, masuk RT 4, RT 3, di daerah Seruni, termasuk di RW 7 juga seberangnya, itu selalu mengalami banjir. Jadi dengan adanya pintu air yang mengalir dari atas dari Kali Baru turun ke bawah, ini ketahan nih sama pintu air. Nah nanti mungkin dibuat rumah pompa, ketika nanti banjir naik dari Ciliwung, kita kan nggak mungkin buka. Otomatis air yang dari Kali Baru kita buang pakai rumah pompa tadi, buang. Jadi otomatis tetap kosong posisinya, jadi banjir nggak bakal terjadi lagi. 2025 hampir bisa kita pastikan insya Allah nggak bakal terjadi banjir lagi, gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Abdul Muiz maupun Pak Robi Hanto, bahwa jembatan ini kelak menjadi jalan tembus menuju ke TB Simatupang dan mengurai kemacetan di jalur PGC maupun di Al-Hawi, Condet. Namun persoalan yang sekarang masih menjadi PR sebetulnya adalah masalah pembebasan lahan. Perhatikan jalan inspeksi pinggir Sungai Ciliwung Cililitan yang tahun lalu telah dibangun ini, Sobat Jelajah Jakarta. Mentok sampai di sini. Kenapa? Sebab urusan pembebasan lahan di lokasi selanjutnya ternyata ada yang belum tuntas. Kalau di 7 khususnya itu alhamdulillah itu sudah clear semua.
tinggal kan itu nyambung sama RW 6, RW 16. Sepengetahuan saya informasinya ada beberapa tanah tuh belum terbayar karena ada konflik keluarga. Masalah warisan, masalah apa. Kalau itu udah selesaikan, saya rasa itu udah aman, nyambung. Kalau untuk pembebasan lahan atau normalisasi memang sudah dilakukan oleh SDA sama BUSCC, PUPR. Memang belum saya menjadi RW sudah dilakukan pembebasan tersebut. Sampai saat ini memang tidak ada masalah lagi untuk pembebasan di RW 06. Sampai saat ini pembebasan di RW 06 boleh dikatakan selesai. Jadi untuk pembayaran dan mungkin ada satu yang di RT 9 di RW 6 itu posisinya boleh dikatakan di pengadilan, tapi itu udah nggak ada masalah sih. Mungkin di wilayah-wilayah lain mungkin belum tuntas untuk proses normalisasinya, baik itu pembayaran mungkin atau pembebasan dari pihak sumber daya air seperti itu. Kalau menurut kemarin informasi SDA itu mesti harus clear sih urusan itu. Karena apa? Ini kan udah diwacanakan untuk tembus. Jadi kita kan nggak bisa tahu juga ya, SDA itu yang punya wewenang masalah pembayaran. Sobat Jelajah Jakarta, selain PR yang masih tersisa soal pembebasan lahan, agar normalisasi bisa berlanjut dan jalan inspeksi sebagai penghubung bisa mengurai kemacetan di wilayah PGC Al-Hawi sampai TBC Matupang bisa dilanjutkan. Persoalan lain adalah mengenai tawuran. Tahu nggak nih Sobat Jelajah Jakarta, sebelum jembatan ini jadi, di wilayah ini sering kali terjadi tawuran. Hal ini dikhawatirkan sekali oleh Pak Robihanto. Agak sedikit cemas nih. Itu kan jaluran nanti sambung tuh sama RW 6. Itu kalau udah terbuka, itu akses ribut tuh lebih ini juga tuh antara Condet sama Cililitan tuh. Itu tawuran itu adanya di inspeksi jalan yang pinggir kali itu. Itu rawan sekali itu. Karena apa? Kita udah berusaha sama Kapolsek, Kapolres, tapi ya begitulah. Setiap ada kejadian sulit ngubungnya. Jadi terlambat terus. Setelah kawan selesai kabur, baru petugas datang. Mau saya kan ya nggak tahu juga ya, kepedulian masyarakat juga terhadap anak-anaknya kurang. Maksud saya gini, kita saling koordinasi antara orang tua sama perangkat wilayah untuk bekerja sama. Jam sekian anaknya harus tidak di rumah. Ini kita himbau berapa kali, tapi kepeduliannya kurang. Nah memang di RW 7 ini kan memang ketika ada pembangunan pasti ada akses. Kalau dibilang dampak samping ya, ketika pembangunan pasti ada. Kenapa? Karena ada akses, ada akses. Jadi ketika itu kita buka, berarti apa? Berarti kita orang luar bisa masuk. Ketika orang luar masuk, pasti apa? Ya pastinya bakal terjadi sedikit lah senggolan-senggolan, kemungkinan terjadi. Tapi insya Allah dengan hubungan kita yang baik dengan wilayah sebelah RW 7 kemungkinan bisa diminimalisir. Sobat Jelajah Jakarta, selaku Ketua RW 06 Pak Abdul Muiz sudah terpikirkan untuk melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tawuran. Begitu pula dengan Pak Robihanto untuk menjaga wilayah RW 07 agar tidak terjadi tawuran, yakni dengan meningkatkan keamanan di sekitar jalan inspeksi dan juga jembatan. Ya salah satunya mungkin ya kita adakan pertemuan. Ya pertemuan itu dalam artian tidak pun pertemuan rutin, tapi kita akan adakan beberapa kali pertemuan dengan warga atau boleh bilang pengurus wilayah RW 7 dan pengurus wilayah RW 06 untuk meminimalisir supaya terjadinya tindak kejahatan. Saya rasa seperti itu. Kebetulan juga kan mungkin 3 pilar yang tadinya hanya di depan yang dari kelurahan mungkin bisa lewat situ. Kenapa? Sudah ada jembatan penghubung. Selama ini kan nggak lewat situ, kenapa? Karena nggak ada jembatan penghubung antara RW 6 dan RW 7. Jadi seperti itu. Yang pasti kedepannya tuh keamanan itu harus ditingkatkan. Kita harus punya pos antara pos 6 sama pos 7. Supaya apa? Ada jam-jamnya. Jam masuk, jam keluar. Itu aja. Kalau itu ada, terus untuk Polres Persisi kalau nggak salah, itu dia muter. Alhamdulillah deh, orang agak sedikit takut tuh sama polisi kalau yang muter-muter itu tuh pakai motor.
Sobat Jelajah Jakarta, selaku Ketua RW 06 dan Ketua RW 07, Pak Abdul Muiz dan Pak Robi Hanto memiliki harapan besar setelah jembatan ini kelar dan normalisasi Sungai Ciliwung di lokasi ini berlanjut. Salah satunya terjadi peningkatan ekonomi bagi kedua wilayah dan tentu saja berharap tidak terjadi lagi banjir dan bebas tawuran. Ya harapan ke depan mah kalau untuk RW 7 kan memang sudah punya keamanan. RW 6 saya belum tahu ya, mungkin lagi ini. Pasti kita bikin pos untuk RW 7. Pos itu apa? Untuk menghalau kalau misal terjadi tawuran, kita udah bikin pos di situ. Jam sekian tutup gitu. Kecuali di Warga 6 ini kita nggak tahu. Maksudnya ke depannya yaitu kerjasama yang baik. Jadi dengan adanya jembatan tersebut, ya kan, dengan adanya jembatan penghubung antara RW 6 sama RW 7 terjadi hubungan sosial yang lebih luas, hubungan ekonomi, dalam artian mungkin kita bisa bentuk bazar bersama antara RW 6 dan RW 7. Dan dampak yang terakhirnya, yang ketiga ini yang sangat saya nantikan itu adalah, sangat kami nantikan adalah supaya tidak terjadi banjir tadi. Dengan ada jembatan, ada pintu air, atau kita buat di sini penahan air, nanti kita buat rumah pompa yang dari atas juga bisa ketahan. Insya Allah tahun 2025 Insya Allah tidak akan banjir lagi. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi wilayah RW 06 dan juga wilayah RW 07 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, untuk melihat progres proyek jembatan yang masih terus digeber oleh kontraktor, serta menjumpai para ketua RW yang dilintasi oleh jembatan yang masih terus dikerjakan ini. Semoga informatif ya. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.